Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi dok. Ya, perkenalkan saya Dr. Fatia yang bertugas di Klinik Pasundan pagi-pagi hari ini. Sebelumnya saya izin untuk mengkonfirmasi identitas terlebih dahulu ya, sambil izin mencatat. Untuk nama lengkapnya dengan siapa? Siti Nur Aziza. Siti Nur Aziza. Usianya berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Jadi kelaminnya perempuan ya. Untuk alamatnya tinggal di mana? Di Jalan Merdeka dok. Jalan Merdeka. Untuk kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari? Saya masih sekolah dok. Oh, masih sekolah. Berarti pendidikannya masih sekolah SMA. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Oke, baik. Yang baik, sebelumnya sebelum memulai, sebelumnya apakah sudah merasa nyaman untuk berbicara di sini? Udah. Baik, hari ini kita akan membicarakan keluhan yang Siti rasakan. Semua cerita atau semua keluhan itu akan dijaga kerahasiaannya. Nah, apakah sudah bersedia? Bersedia dok. Baik, jika bersedia saya izin sambil mencatat ya, apa yang membuat Siti datang ke klinik hari ini? Ini dok, saya sering sakit perut. Terus ini udah berulang kali. Kadang juga diare, kadang juga susah buat buang air besar. Oh, berarti sakit perut berulang, terus kadang ada perubahan pola BAB ya, kadang Iya. diare, kadang juga sembelit gitu ya, susah. Bisa diceritakan nggak lebih detail kapan pertama kali merasakan keluhan ini? Udah sekitar 4 bulanan yang lalu sih dok. Cuman sebulan terakhir ini makin sering. Oh, berarti sudah sekitar 4 bulan yang lalu ya. Ya. Nah, kalau selama 4 bulan ini dalam seminggunya berapa kali nih mengalami sakit perutnya? Sekitar 3-4 kali dok biasanya juga. Kadang tuh lebih sering kalau misal saya lagi stres kayak misal ujian gitu. Pada saat stres ujian gitu ya sakitnya. Nah, kalau lokasi sakitnya itu di mana, boleh ditunjukkan? Di perut bagian bawah sini dok. Bagian perut bagian bawah. Kalau kayak ke pusar juga sakit nggak? Bisa juga Bisa dok, juga. sampai pusat. Oke. Kalau rasanya sakitnya kayak gimana? Kayak kram atau kayak ditusuk-tusuk atau kayak gimana? Kayak kram sih dok. Kayak Terus kram. kerasa kayak diremas-remas juga dan kadang terasa penuh sama suka kembung. Nah, biasanya pada saat sakit itu berapa lama sih berlangsungnya? Beda-beda sih dok. Kadang 30 menit, terus kadang juga bisa sampai 2 jam lebih. Bisa sampai 2 jam gitu ya. Iya. Nah, ada nggak sih kadang keadaan sakitnya tuh tambah parah gitu? Biasanya karena apa? Kayak misal kayak stres mau ujian ataupun mau presentasi, terus tuh kadang kalau makan makanan yang pedas dan juga berminyak tuh makin parah. Terus kalau misal karena stres mau ujian kan saya suka begadang dok, jadi suka minum kopi, jadi suka sakit juga kalau minum kopi. Berarti kadang kalau saat makan pedas, minyak sama kopi gitu ya Iya. kalau begadang. Kalau sakitnya berkurang ada nggak mereda gitu? Kalau saya buang air besar sih dok, jadi agak mendingan, ataupun kalau saya lagi istirahat atau sedang santai. Berarti saat istirahat atau relax juga Iya, berkurang. Nah, kalau selain sakit perut, ada nggak keluhan yang lain dirasakan gitu? Ada sih dok, jadi pola buang air besar saya itu nggak teratur. Berarti pola BAB bisa diceritakan lebih lanjut, misalkan kayak sembelit kah atau diare atau bagaimana? Kadang-kadang saya suka diare dok, tapi bisanya tuh kayak 3-4 kali sehari. Tapi kadang malah susah buat buang air besar, sampai 3-4 hari tuh nggak ada buang air besar. Jadi suka bergantian gitu dok, kadang diare, kadang susah. Jadi kadang ada susah buang air besar, kadang juga malah berlebihan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan pada saat diare nih, punten ya, pada saat fesesnya keluar itu bisa dilihat nggak konsistensinya tuh kayak gimana? Lembek sih dok, kadang encer seperti bubur. Tapi kalau misal saya susah buang tuh suka keras dan juga susah keluar. Berarti kalau diare suka encer, kalau lagi sembelit suka keras gitu ya. Nah, kalau misalkan di fesesnya selain itu ada darah atau tinja gitu nggak? Kalau darah sih enggak dok, cuman kadang berlendir. Oh, berlendir. Tapi darah nggak pernah ya? Enggak. Cuman lendir doang. Iya. Kadang-kadang atau bagaimana? Kadang sih dok, nggak setiap saya buang air besar. Oke. Kalau misalkan setelah BAB biasanya sakit perutnya yang berkurang juga atau enggak? Iya dok, mendingan setelah saya buang air kecil, buang air besar. Oke, tadi merasakan perut kembung ya, apakah benar? Iya dok, sering kembung. Terus kayak banyak gas gitu? Iya, suka bunyi dan juga suka sering kentut jadinya. Kadang suka malu kalau di kelas. Kadang di kelas juga ngerasain hal yang sama gitu. Iya. Kalau misalkan sehari-hari apakah ada demam juga pada saat sakit? Nggak ada sih dok. Nggak ada. Kalau berat badan nih kayak gimana? Apakah turun atau meningkat? Nggak sih dok, tetap aja, nggak ada turun dan meningkat. Oke. Kalau misalkan sakit perutnya nih
bisa sampai sakit banget gak kalau malam hari sampai kebangun gitu dari tidur? Enggak sih dok, karena saya tidur jadi nggak ngerasa sakit. Pas tidur gak kerasa sakit gitu ya. Oke, kalau begitu saya perlu menanyakan lebih lanjut ya tentang beberapa hal untuk memastikan gak ada masalah lain. Kalau misalkan kencing nih, ada keluhan lain nggak, kayak misalnya ada darah atau nyeri atau warna kencingnya itu berubah? Nggak ada sih dok. Nggak ada, itu normal-normal aja ya Bu? Iya. Nah kalau misalkan ini tadi masih dalam usia 16 tahun ya, apakah menstruasinya teratur atau bagaimana? Teratur dok. Teratur, nggak ada gangguan berarti ya? Nggak ada, datang bulannya terakhir 10 hari yang lalu. Kalau siklusnya gimana? Normal sih dok, nggak ada, siklusnya 28 sampai 30 hari, jadi nggak ada masalah. Baik. Kalau mual muntah ada? Kadang mual sih dok, tapi kalau muntah itu jarang, bahkan nggak ada. Bahkan nggak ada. Kalau nafsu makan nih, apakah berkurang atau meningkat? Nafsu makan normal, baik, nggak berkurang. Oke. Nah, saya izin bertanya mengenai di keluarganya ya, apakah ada yang mengalami keluhan serupa atau penyakit pencernaan gitu? Ibu saya juga sering ada keluhan perut sih dok, tapi kata dokter dulu ibu tuh punya masalah lambung dan juga ususnya yang sensitif. Jadi kalau misalnya stres atau makan sembarangan langsung sakit perut. Baik. Kalau misalkan riwayat penyakit kayak radang usus, kanker usus atau penyakit serius lain di keluarga ada? Nggak ada sih dok. Nggak ada. Kalau gitu tadi keluhan sakit perut ini kan sudah berlangsung lama. Nah, apakah sudah pernah diobati gitu? Sudah dok, 2 bulan yang lalu tuh saya ke dokter umum, tapi cuma dikasih obat mah dan juga obat untuk diare. Terus sempat membaik setelah minum obat itu, tapi sekarang kambuh lagi. Itu berapa lama kira-kira minum obatnya? Seminggu aja sih dok, setelah itu lupa dan merasa sudah baikan. Obat mah dan obat diare berarti ya. Kalau gitu apakah ada alergi obat atau makanan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, saya selain dari kondisi-kondisi tersebut, saya ingin mengerti gimana kondisi psikologis yang Siti rasakan. Gimana kehidupan Siti saat ini? Apakah ada yang membuat merasa stres atau cemas gitu? Ada sih dok, jadi saya lumayan stres karena dari beban pelajaran juga tuh banyak, apalagi sebentar lagi ujian semester ya dok. Jadi nilai saya semester lalu tuh kan turun dan orang tua saya cukup kecewa dengan keadaan itu. Oke, nah sejak kapan sih merasakan stres ini gitu? Sejak saya naik ke kelas 2 SMA dok, sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi tuh pelajarannya jadi lebih sulit dari yang kelas 1 kemarin, dan tuntutan nilai juga tinggi karena mau masuk universitas. Iya, baik. Kalau gitu berarti kayak sehari-hari juga sering cemas gitu karena mau masuk universitas gitu? Iya dok, hampir setiap hari, karena saya takut sama nilai saya, takut mengecewakan orang tua, dan juga nggak bisa masuk universitas yang bagus. Baik, saya mengerti. Kalau gitu gimana sih cara Siti mengatasi perasaan cemasnya? Saya biasanya curhat ke sahabat dekat saya sih dok, atau mendengarkan musik juga bisa meredakan, tapi kadang saya malah menarik diri dan tidak mau ketemu orang lain. Berarti kadang cerita ke sahabat atau kadang malah dipendam sendiri gitu. Kalau gitu sampai mengganggu pola tidur gak? Gimana pola tidurnya? Mengganggu sih dok, jadi tidur saya nggak teratur. Terus saya juga sering begadang sampai jam 12 atau jam 1 malam. Jadi bangun tuh jam 5 sampai jam 5.30 untuk sekolah. Jadi tuh tidur cuma 4 sampai 5 jam. Nah karena tidurnya jadi sedikit dan juga sering begadang, ini nggak mengganggu aktivitas gak? Jadi kayak aktivitasnya jadi lelah, terus nggak ada tenaga gitu? Iya dok, jadinya saya suka sering capek, tapi kalau stres dan cemas saya malah susah tidur. Berarti malah susah ya makin tidurnya. Kalau gitu selain dari hal tersebut, pola makannya gimana nih sehari-hari biasanya makannya? Tapi kalau sehari-hari itu saya pagi suka nggak sarapan sih dok, karena buru-buru mau ke sekolah. Terus kalau makan siang tuh di kantin, kalau malam baru di rumah. Di kantin tuh juga biasanya gorengan atau enggak mie. Kalau di kantin nih atau pada saat makan, kalau saat makan di rumah atau di luar gitu biasanya seringnya makan apa? Sering makan yang pedas gak? Kayak minyak-minyakan atau misalkan malah minum kafein gitu? Iya dok, saya suka makan gorengan, sambal, seblak, ataupun dan juga minum kopi atau teh manis yang kemasan kayak gitu dok. Kayak minuman kemasan ya, manis-manis. Kalau gitu kalau kayak sayur buah sering makan juga nggak? Jarang dok, paling di rumah doang kalau dipaksa. Dipaksa. Oke. Kalau misalkan minum nih air putih biasanya berapa gelas sehari? 3 sampai 4 gelas sih dok, kalau ingat. Kadang suka lupa soalnya. Lupa minum gitu ya? Iya. Oke. Kalau misalkan olahraga nih sering nggak atau rutin?
dulu sih rutin dok, tapi sekarang karena jarang atau karena waktunya sering dipakai belajar, jadinya jarang untuk olahraga, dan juga sih takut perutnya ini kambuh saat olahraga. Takut sakit perut pada saat olahraga gitu ya. Oke nih, saya izin bertanya juga, gimana hubungan Siti dengan keluarga? Apakah baik atau bagaimana? Baik dok, tapi kadang saya merasa tegang ataupun tertekan karena orang tua saya memperhatikan nilai saya yang sering membandingkan saya dengan kakak saya yang kuliah di UI, jadi saya merasa sangat tertekan. Pada saat merasa tertekan itu biasanya kamu sering bercerita nggak atau terbuka gitu ke orang tua kamu tentang yang kamu rasakan? Susah sih dok, saya merasa lagi fokus ke prestasi akademik saya, jadi kalau saya cerita tentang stres, mereka tuh bilang hal itu hal yang biasa, terus saya tuh harus kuat gitu. Disuruh kuat ya. Kalau gitu sering ini cerita juga gak kayak ke teman-teman, kan tadi ke sahabat dekat. Nah, bagaimana sih hubungannya dengan teman-teman dan sahabat? Baik sih dok, saya punya beberapa sahabat dekat, tapi kadang saya juga malu karena sering ke toilet atau tidak bisa ikut acara karena sakit perut. Berarti sampai mengganggu ya. Iya. Kalau gitu apakah ada masalah nggak di sekolah kayak bullying atau konflik gitu sama teman sekolah? Tidak ada sih dok, tapi kadang saya merasa tidak percaya diri karena nilai saya yang turun. Oke, jadi karena nilai gitu ya. Kalau lingkungan tempat tinggal nih gimana? Apakah senang atau ramai? Agak rame sih dok, rumah saya dekat sama jalan besar, jadi sering terdengar suara kendaraan, tapi tetangga itu pada baik kok dok. Pada baik. Cukup baik ya hubungannya dengan sekitar. Kalau dari rumah atau dari Siti sendiri ke akses fasilitas kesehatan mudah nggak, terjangkau nggak? Mudah sih dok, ada puskesmas dekat rumah sama banyak klinik. Oke, kalau di Siti sendiri di keluarga apakah ada asuransi kesehatan? Ada dok, orang tua saya punya BPJS dan saya termasuk dalam tanggungannya, jadi saya punya BPJS. Oke, nah kalau misalkan tadi berarti Siti dan keluarga sudah ada BPJS ya. Kalau kondisi keluarga secara umum gimana? Apakah finansialnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu? Cukup dok, karena ayah bekerja sebagai karyawan swasta dan ibu juga kerja di kantor, cuman kami juga bisa memenuhi kebutuhan itu dengan baik. Baik, berarti tidak ada tidak ada pantangan gitu ya untuk makanan dan lain-lain ya dari keluarga. Iya dok. Oke. Nah, kalau menurut Siti sendiri apa sih yang menyebabkan Siti merasakan sakit perut ini? Saya itu tidak tahu pasti ya dok, cuman saya sempat baca di internet ataupun Google, kayak ada yang bilang bisa karena stres, ada juga bilang karena penyakit serius kayak radang usus ataupun kanker, jadi itu yang bikin saya sangat takut. Oke, nah dari kondisi tersebut apa sih yang paling Siti khawatirkan? Saya takut ini jadi penyakit serius sih dok, takut harus operasi atau tidak bisa sembuh. Saya juga takut ini mengganggu ujian saya nanti. Oke, nah tadi kan takut sampai mengganggu ya. Kalau kehidupan sehari-hari gimana sih dampak sakit perutnya? Cukup mengganggu sih dok, jadi saya sering izin ke kamar mandi pada saat pelajaran, terus nggak bisa fokus juga saat belajar, dan prestasi saya juga menurun. Terus aktivitas dengan teman juga berkurang karena saya sering tidak enak badan. Oke, kalau begitu apa sih harapan Siti yang diinginkan atas kunjungan hari ini ke klinik ini? Saya ingin tahu pasti sih dok apa penyakit yang saya keluhkan, terus bisa sembuh atau tidak, dan saya juga ingin bisa sekolah normal tanpa ada gangguan sakit perut, terus bisa fokus belajar dan juga tidak khawatir lagi. Jadi saya ingin kembali seperti dulu dok, sehat dan juga bisa melakukan apapun yang saya mau. Oke ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Siti sudah berbagi banyak informasi di sini. Mungkin nanti akan diperlukan pemeriksaan fisik untuk lebih lanjut, tetapi di sini saya rekam terlebih dahulu ya hasil obrolan kita tadi berdasarkan keluhan yang Siti rasakan. Tadi ada nyeri perut berulang selama 4 bulan, terus terjadinya itu minimal 1 hari itu per minggu dalam 3 bulan terakhir kayak gitu ya. Terus ada juga pola perubahan BAB, tadi ada kadang diare kan ya, ada kadang sembelit gitu. Terus ada, dan nyerinya itu biasanya tadi berkurang ya setelah BAB. Terus bisa juga ada merasa kambung ataupun lendir pada saat BAB-nya, pada di fesesnya. Terus nggak ada tanda bahaya juga, jadi nggak ada darahnya, nggak ada demam ataupun berat badan. Nah, dari hasil tersebut kemungkinan Siti ini mengalami irritable bowel syndrome, yaitu penyakit iritasi pada usus besar. Nah, mungkin ini tuh penyakit yang umum juga terjadi
terjadi pada perempuan. Tadi ada juga karena beresiko oleh tadi stres akademik, kemudian kecemasan, ada tekanan ke orang tua, gangguan pola tidur, sehingga makan makanannya juga tidak teratur gitu ya, banyak makanan yang cepat saji gitu. Mungkin nanti juga setelah pemeriksaan fisik akan dijelaskan lebih lanjut mengenai diagnosis pastinya. Nah, jadi mungkin nanti diperlukan perubahan pola makan, pola tidur, dan juga manajemen stres supaya tidak tertekan bersama orang tua. Dan mungkin nanti perlu dilanjutkan juga mungkin apabila ada lebih lanjut, apabila benar karena irritable bowel syndrome, mungkin ada perlu edukasi juga, ada follow up home visit ke rumah untuk berbicara dan juga lebih ke konseling kepada orang tua juga supaya tidak menimbulkan stres gitu untuk Siti, supaya tidak ada tekanan berlebih. Nah, mungkin nanti akan juga diberikan obat untuk mengurangi gejalanya sesuai yang dibutuhkan apabila sudah dari hasil pemeriksaan fisik ya. Nah, apakah ada memiliki pertanyaan gitu, apa ada yang ditanya terlebih dahulu? Udah cukup jelas ya. Oke, sudah cukup jelas. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.